Gens, back to our podcast di Gens Talk Volume 2. Nah teman-teman, gimana nih kabar Gens di rumah? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Nah di Gens Talk kali ini kita akan membahas tentang dunia perkuliahan nih. Dan tentunya aku nggak sendirian, karena hari ini aku Yasmin dari Departemen of Informatik 9 bersama partner aku. Halo gengs, aku Tingis Kurata Hayun, jadi 9 dari Department of Public Relations. Nah, kira-kira hari ini kita bakal membahas apa nih Kis seputar dunia perkuliahan? Oke Min, jadi kan kebanyakan orang, apalagi mahasiswa zaman sekarang itu kan sedang bingung kan antara perkuliahan, organisasi, terus belum lagi jadwal kuliah yang mepet gitu kan. Maka kita hari ini bakal ngebahas tentang dunia perkuliahan. Gimana sih cara produktif antara organisasi, antara jadwal kuliah dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini tuh kita bakalan ngebahas gimana sih caranya biar prokeran tetap jalan, tapi juga tugas kuliah tetap jalan kayak gitu. Iya. Ini juga bisa nih jadi tips buat para maba nih yang baru masuk ke dunia perkuliahan dan bingung kira-kira tuh tetap bisa nggak ya organisasi walaupun tugas kuliah nih. Bener banget. Oke, mungkin aku sebelumnya mau nanya dulu nih ke Tingkis. Boleh. Tingkis ini kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Tentunya kalau misal ngomongin kesibukan aku, yang pertama sibuk kuliah ya yang pasti ya, karena itu adalah fokus utama aku sebagai mahasiswa. Terus yang kedua aku juga aktif dalam organisasi. Adapun organisasi yang aku ikutin itu kayak Lawpus sendiri itu aku aktif di Department of Public Relations. Terus yang kedua aku ada ikut Rama, itu organisasi keislaman. Dan yang terakhir itu ada lembaga pers mahasiswa, dan kebetulan aku juga menjabat sebagai wakil pemimpin umum di sana. Keren banget ya Tingkis guys, walaupun benar-benar tetap menjalankan tugasnya sebagai mahasiswi hukum, tapi juga bisa jalan proper tuh benar-benar lancar banget ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini kira-kira Tingkis kesibukannya nih di organisasi kira-kira apa aja sih? Kalau untuk yang pertama itu ada di Lawpus, itu kan aku menjabat sebagai anggota dari Department of Public Relations gitu kan. Pastinya tugasnya antara lain jadi delegasi, terus juga humas gitu kan. Tapi kalau semisal di lembaga pers mahasiswa, itu tugasnya ya jadi jurnalis, terus juga jadi buat berita, wartawan seluruh orang gitu, apalagi pejabat-pejabat penting yang ada di ruang lingkup universitas gitu kan. Dan tentunya itu juga butuh banyak waktu, apalagi kayak mepet-mepet antara jadwal kuliah gitu. Ini kan kamu banyak kayak proker di dua organisasi sama Rama juga ya. Tiga sekaligus gitu ya organisasi. Kira-kira gimana sih Kis supaya nggak bentrok? Pernah nggak nih? Kira-kira kayak bentrok antara satu proker dengan proker lainnya? Ya tentu pernah banget ya, dan itu tuh malah sering banget di aku gitu kan. Aku kadang bingung gitu loh, aduh ini belum lagi tugas kuliah yang mepet, terus bentar lagi organisasi yang deadline-nya juga mepet gitu kan. Terus ada lagi, belum lagi kayak aku kan menjabat sebagai wakil pemimpin umum yang tentunya juga bakal banyak dipakai gitu kan. Dan itu tuh benar-benar bikin overwhelmed kegiatan aku dan saling bentrok-bentrokan gitu kan. Nah, tapi dari aku, ya tentunya pasti ada solusinya gitu. Kira-kira kamu tadi kan membahas ya, sempat mention juga kamu overwhelm pastinya. Nah, kira-kira gimana sih cara kamu mengatasi rasa overwhelm gitu, kayak kecapean antara tugas kuliah dan juga organisasi? Kalau dari aku, salah satunya adalah dengan manajemen waktu yang baik gitu kan. Dan salah satu solusi ataupun tips buat mahasiswa sekalian, buat teman-teman sekalian, aku ada bikin jadwal di mana aku bikin 4 kotak. Yang pertama itu aku bikin jadwal mendesak dan itu waktunya tuh harus dilakuin secepatnya. Terus ada lagi yang mendesak tapi waktunya itu masih selang waktu jangka panjang gitu. Ada yang tidak mendesak waktunya juga mepet dan tidak mendesak yang waktunya juga nggak mepet. Dan itu aku dibagiin, aku buat notes atau aku buat catatan langsung gimana jadwal-jadwal itu biar nggak bentrokan. Terus aku juga bisa bernafas gitu kan. Nah, ya itu salah satu tips buat teman-teman sekalian. Itu bisa ya buat para gens di rumah nih, tips dari Tingkis gitu, gimana manage waktu dengan baik. Nah, gens bisa di take notes nih tadi tips dari Tingkis ya, bagaimana cara memanage waktu dengan baik. Tapi nih Tingkis, aku pengen dong minta kayak dari perspektif kamu sendiri nih. Misalnya ada suatu kondisi di mana kamu tuh ada jadwal kuliah yang nggak bisa ditinggal, sedangkan kamu ada proker nih, dan di proker itu kamu memegang peranan yang penting.
Misalnya kayak kamu ketuanya, ketua pelaksana, apa ya, pokoknya bagian yang nggak bisa ninggalin proses tersebut. Ini kira-kira kalau dari kamu gimana nih? Aduh, ini pertanyaan udah kayak interview makhluk organisasi gitu ya. Titiknya sendiri, itu kan dunia perkuliahan itu bukan cuma soal akademik, tapi gimana cara kita mengelola waktu dengan baik. Gak cuma tentang teori, gimana kita bisa masuk praktisnya secara langsung gitu kan. Kalau soal menjabat dan juga ada jadwal kuliah yang bentrok kan, pastinya Tingkis prioritasin diri Tingkis sebagai mahasiswa gitu kan. Tapi jadwal sama yang organisasi juga nggak boleh ditinggal. Kan kalau misal Tingkis mengetuai gitu kan, pastinya ada wakil. Tingkis bakal kayak bilang sama wakil, boleh nggak minta aneh dulu kan, ya minta mewakilkan dulu. Nah, ntar Tingkis bilang juga sama wakil, ini yang mau disampaikan ke orang lain gitu kan, biar diwakilkan sama wakil itu. Jadi jadwal kuliah aman, organisasi juga aman gitu. Nah inilah guys yang namanya balance ya, Ya, balance. antara perkuliahan dan juga organisasi. Nih mungkin next aku pengen tanya nih ke Tingkis tuh. Ada ya maba-maba yang baru banget gitu masuk ke dunia perkuliahan, apalagi buat angkatan 2025 nih. Pasti ragu-ragu nih kira-kira mereka pengen join organisasi di semester 1 tapi masih harus beradaptasi nih sama dunia perkuliahan. Ada nggak sih tips dari Tingkis gimana caranya buat percaya diri untuk organisasi tanpa bakal ketinggalan gitu loh sama tugas-tugasnya. Organisasi itu antara penting sama gak penting itu tergantung sama perspektif kita. Ada yang memang mahasiswa itu pengen jadi kupu-kupu, tapi ada juga pengen mahasiswa jadi kura-kura. Ada juga mahasiswa yang pengen jadi kubis. Apa itu kubis? Kura-kura itu ada kuliah, organisasi, kuliah rapat gitu kan. Tapi kalau misal kupu-kupu, ada juga mahasiswa yang kayak kuliah pulang. Emang pada dasarnya mereka mau gitu. Ada juga yang kuliah ambis. Dan kalau aku balance ketiganya. Aku bisa jadi kura-kura, aku bisa jadi kubis, dan juga aku bisa jadi tadi kupu-kupu gitu kan. Nah, soal gimana kita memilih organisasi itu tergantung sama passion kita. Apa yang kita minati, itulah yang kita perlu join. Dan sayang banget kalau misal kita punya bakat di sini, minat di sini, tapi nggak kita ikut sertakan. Dan kalau misal untuk ikut organisasi, tapi kita punya minat dan bakat yang baik banget, ini organisasi ini menyalurkan bakat kita, tapi kita nggak ikut, itu sangat-sangat disayangin banget nih. Karena apa? Nggak tersalurkan bakat kita gitu, bakal dipendam. Dan ya, cara memilih organisasi adalah apa yang pengen kita ikutin dan sesuai dengan passion kita gitu, Min. Nih tadi udah dikasih tips ya dari Tingkis gitu ya, gimana sih mungkin pertimbangan buat para angkatan 2025 nih yang masih bingung. Tapi tadi Tingkis sempat mention nih, gimana sih kira-kira tips memilih organisasi yang bagus dan worth it buat kita selama perkuliahan. Kalau misal untuk organisasi yang bagus, Lokus join. Lokus harus join sih, karena itu adalah salah satu organisasi recommended banget. Oh my god! Wow! Dan untuk tips and tricks buat calon maba ataupun buat mahasiswa A few moments later. Lang. Oke teman-teman, buat tips and tricks buat join organisasi yang menurut aku worth it, yang pertama itu bisa menyalurkan bakat minat kita, karena itu sangat-sangat penting. Cuma kita ikut organisasi tapi organisasi itu cuma ngehabisin waktu kita sia-sia gitu kan. Iya. Ya, yang kedua itu jangan sampai organisasi buat kita diskuin. Ya, beneran banget. Apalagi kalau misal udah boncos, nggak ngasilin apa-apa. Nah, terus yang ketiga itu bisa dilihat dari ruang lingkupnya. Kita butuh organisasi yang support kita, orang-orang yang bagus, orang-orang yang nggak toksik, yang benar-benar kayak ngebantu kita buat berkembang sama-sama. Itu sih tips and tricks organisasi dari aku. Tips ya buat para angkatan 2025, yang paling penting tuh organisasi yang bikin kita ngerasa disupport, terus juga orang-orangnya benar-benar ngebantu kita buat berkembang gitu. Ya, udah banget Win. Apa sih Tis? Kayak Lokus dong. Ayo join. Oh my god! Wow!
sih tapi juga Bener-bener. orang yang sportif. Terus juga kayak organisasi ini ngebantu aku berkembang banget, develop gak cuma personal aja gitu ya, tapi juga kayak benar-benar membawa benefit yang banyak banget. Dalam bentuk tim, terus juga banyak kegiatan yang bermanfaat. Nggak bonus lagi, sumpah nggak bonus lagi. Lagi. Nah, Kis, ini ada juga nih satu pertanyaan yang sering banget ditanya. Kira-kira kalau menurut kamu nih, lebih mending organisasi atau fokus lomba nih kira-kira? Aduh, kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu ya? Join organisasi yang nyuruh kalian itu ikut lomba. Karena apa? Organisasi dan lomba itu sama-sama non-akademik. Jadi bisa kalian ikutin secara bersamaan. Ada organisasi yang memang menyalurkan bakat kalian sehingga kalian itu bisa ikut lomba gitu kan. Lagi-lagi kayak Lawful. Benar. Dan menurut aku dua-duanya sama-sama penting gitu. Melalui organisasi kalian bisa ikut lomba gitu. Guys, kita bukan promosi. Memang di Lotus itu ada salah satu departemen itu nggak bisa dibilang ya koordinator gimana para jenius nih, mungkin Gen sudah tahu juga ya, benar para jenius itu dikasih kesempatan nih guys buat ikutan lomba sesuai sama minat kalian. Bener banget, Min. Berarti ya guys dari apa yang kita bahas tadi gitu ya sama Tingkis, ternyata bisa loh kita itu kuliah tetap aman nilainya, terus juga tetap program jalan, terus juga tetap bisa ikut sekolah terus. Iya. Balik lagi ke gimana cara para Gen kalian memanage waktunya dengan Baik. Oke, nah closing statement buat teman-teman sekalian, bahwasanya dari pembahasan yang kita bahas tadi, di dunia perkuliahan bukan hanya sekedar hal akademik, tetapi juga kita bisa mengikuti sosial, non akademik, gimana sih cara kita manajemen waktu dengan baik, dan itu soal tentang pendewasaan diri. Dunia perkuliahan itu bukan tujuan akhir, melainkan suatu proses untuk menjadi kita lebih baik. Dan Yasmin tahu kalau semisal di dunia perkuliahan itu kita bukan ngelawan kita sama orang lain, tapi diri sendiri versus diri sendiri kita. Ya, karena itu adalah proses pendewasaan diri, gimana kita bisa berkembang melalui dunia perkuliahan itu lagi. Dan untuk manajemen waktu, jaga kesehatan mental kalian. Terkadang mahasiswa itu banyak yang sana sini jadi pura-pura, jadi kubis, tapi mereka nggak tahu tentang kesehatan mental mereka gitu kan. Padahal itu sangat sangat penting, sangat important buat dibahas gitu kan. Kalian perlu rehat hari Minggu, itu mungkin kalian bisa istirahat fullin, me time buat kalian, dan jangan sampai karena organisasi jadwal mepet, tugas deadline belum ada, tapi kesehatan kalian itu terganggu gitu. ya kalau situasi dari Tingkis ini kalau yang dibilang Tingkis tadi sibuk angkatan kalian sendiri ya, dan usaha kalian itu harus diprioritaskan. Udah nggak kerasa nih kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya soal kuliahan, terus juga nih tadi Tingkis sudah ngasih tips nih ke para Gen sekalian gitu terkait gimana sih cara memanage waktu supaya tetap produktif di organisasi dan juga di perkuliahan. Aku Dan aku Tingkis, kami untuk diri selanjutnya. Department of Public Speaking. Speak up, step forward. Salam genius. Bye.